selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir dengan memberikan informasi dari berbagai penjuru dunia. Dan bersama saya, Dewi Manik. Inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, informasi utama kita, politik identitas tak terelakkan termasuk di Amerika Serikat. Jelang pemilu Amerika Serikat 2024, kedua kandidat yang kembali bertarung Joe Biden dan Donald Trump pun punya narasi agama yang mereka bawa dalam kampanye mereka. Bagi sebagian pendukungnya, menghadiri kampanye Donald Trump ibarat mengikuti ibadah di gereja. My faith in Jesus is very important, and I know there's a leader, Donald J. Trump, who was already president, who did a great job when he was in office, who's coming back and will reinstate those values. Komentar mantan Presiden Trump God is here and God is watching. Beresonansi dengan umat Kristen, Injili, dan konservatif. We will protect Christians in our schools, in our military, in our government. Tapi Trump bukanlah sosok tipikal Kristen konservatif. Ia 2 kali bercerai dan saat ini sedang dalam persidangan atas tuduhan pemalsuan catatan bisnis yang melibatkan pembayaran uang tutup mulut ke bintang film dewasa. Analis menyebut Trump membandingkan persidangannya dengan pengorbanan Yesus dalam keyakinan umat Kristiani. Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted for you. This Bible is the King James Version. Walau tak rutin ke gereja, Trump berjualan Alkitab lewat mimbar medsosnya Truth Social. 67% warga Amerika Serikat mengaku mempunyai iman Kristiani, baik Kristen Protestan maupun Katolik dan berbagai aliran lainnya, menurut Public Religious Research Institute. Identitas agama mempengaruhi politik Amerika Serikat. Jejak pendapat Associated Press menunjukkan 8 dari 10 umat Kristen Injili berkulit putih di Amerika Serikat lebih memilih Trump pada pemilu 2020. Sementara dari Pew Research Center menunjukkan umat Kristiani Protestan berkulit hitam lebih memilih Joe Biden. Presiden Joe Biden punya rutinitas untuk mengunjungi misa Katolik pada akhir pekan, baik di dekat Gedung Putih atau di kota asalnya di Delaware. Kebiasaannya ini mendekatkannya pada pendukungnya. He went to an all-boys Catholic high school, was fairly serious about his Catholicism. He spoke my language. Sejalan dengan posisi partai pendukungnya, Partai Demokrat, Biden mendukung perlindungan akses aborsi yang bertolak belakang dengan posisi Gereja Katolik. Meski demikian, pada 2021 lalu, ketika Biden bertemu dengan Paus Francis, ia diperbolehkan untuk terus menerima sakramen perjamuan kudus. Tapi tak semua umat Katolik sependapat dengan posisi ini. Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden proclaim himself as a Catholic and not standing for preborn citizens of our nation. Ketika berbicara soal agama, Biden berbicara tentang inklusivitas. A universal message of hope, of joy, of love, whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist, or any other faith, or no faith at all. It speaks to all of us as human beings who are here on this earth primarily to care for one another. Dalam jejak pendapat Pew Research pada tahun 2022, 73% warga Amerika merasa agama harus dipisahkan dari kebijakan politik. Namun realitanya, ketika pemilu, tak sedikit pemilih yang terpengaruhi identitas kandidat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pertempuran berlanjut di Rafah, wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir di tengah menguatnya seruan gencatan senjata pasca penertiban putusan Mahkamah Internasional atau ICJ dan yang kuat penolakan yang diungkapkan lewat tagar All Eyes on Rafah. Seberapa jauh putusan ICJ bisa diimplementasikan? Ini dia informasinya. Indonesia termasuk negara-negara yang mendesak Israel mematuhi putusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang mendesak Israel menghentikan operasi militer di Rafah. Seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia usai bertemu para pejabat negara Eropa di Brussels, Belgia. Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan. Tapi ofensif terus dilakukan di Rafah, wilayah yang pada ditempati pengungsi Palestina. Salah satu serangan baru-baru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil dan disesalkan Amerika Serikat. We have been, I think, very strident in our condemnations about the deaths of innocent civilians. These deaths
are not excused from that. But we have to understand what happened here. There's going to be an investigation. They've already. Meski demikian, pemerintahan Joe Biden menganggap serangan sejauh ini masih merupakan serangan udara terbatas, bukan ofensif darat penuh, sehingga tak akan ada perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Putusan Mahkamah Internasional terkait Rafah memunculkan multitafsir. Afrika Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Israel dengan tuduhan genosida menilai putusan ini menguatkan argumennya dan juga menguatkan desakan mengakhiri pertempuran. Sementara putusan sendiri tidak eksplisit menyerukan gencatan senjata atau penghentian total pertempuran. Ini pun diakui 13 dari 15 hakim yang mendukung putusan yang tak menyepakati apakah putusan ini menyerukan penghentian pertempuran. Part of the problem with the ICJ is that how to balance on the one hand which are Israel's clear security considerations and the idea of the ICJ weighing in and telling in Israel, which has made it clear that Hamas represents a security threat, that it needs to cease against what many people believe to be Hamas, a terrorist organization, would be a very strong step breaching sovereignty. It's be quite different to say that Israel needs to follow international humanitarian law. Belum lagi penegakan putusan yang sangat bergantung Dewan Keamanan PBB. The media say, well, the court can't enforce its order. Well, that's true of any court. Judges don't enforce their orders. They turn them over to the sheriff. And in this case, it's the Security Council that is the sheriff. Now, I can't predict precisely what the Biden administration will do here. If the Biden administration vetoes an enforcement order, then it will be turned over to the UN General Assembly for enforcement under the Uniting for Peace resolution. Putusan Al-Jazair Rabu waktu New York mengusulkan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan, menyerukan gencatan senjata di Gaza dengan mengacu pada putusan ICJ. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, pekan lalu pemerintahan Amerika Serikat mengajukan rencana pengiriman senjata senilai 1 miliar lebih ke Israel. Paket baru tersebut dilaporkan terdiri atas kendaraan taktis, amunisi tank, dan peluru mortir. Namun, Amerika Serikat tetap menyetop pengiriman bom untuk menekan Israel agar tidak melancarkan serangan berskala besar ke Rafah. Bersamaan peringatan 76 tahun Nakba atau bencana tahun 1948, saat sekitar 760.000 warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, menyusul pendirian negara Israel. Pemerintahan Presiden Biden dilaporkan telah memberitahu sejumlah anggota Kongres mengenai rencana pengiriman senjata dan amunisi senilai $1 miliar ke Israel. We've always said that the president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. And so we've always been very clear about that. And when it comes to transfer of weapon systems, they're continuing, aside from that one shipment that we paused last week, the 500 and the 2,000 pound unguided munitions. So that is where we are at this moment. Kebijakan Biden ini disayangkan organisasi advokasi pro-Palestina. Our problem with the U.S. is not that it's going after Hamas. Our problem with the U.S. is that it is enabling Israel to commit a genocide in Gaza. That's where the issue is. Menurut staf Kongres, rencana penjualan senjata ini sepenuhnya baru. Itu berarti bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum senjata dikirimkan. Sementara pembekuan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel masih berlaku. Untuk menyelamatkan warga sipil di Gaza, pemerintahan Biden terus mengupayakan para pihak untuk kembali ke meja perundingan yang saat ini menemui jalan buntu. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan untuk membahas upaya mencapai gencatan senjata segera yang akan menjamin pembebasan sandera dan membantu meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza, serta menjamin perdamaian yang langgeng dan abadi di kawasan. Menurut Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pembicaraan mengenai gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu karena operasi Israel di Rafah.
And we believe that as long as the war is ongoing and there is a need for the communication, there is nothing to be entertained in that area. Sementara pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya tetap pada tuntutan bahwa kesepakatan gencatan senjata harus mengakhiri perang di Gaza. Buntunya perundingan gencatan senjata menurut analis karena kurang jelasnya pesan Amerika Serikat, terutama mengenai rencana Israel melancarkan operasi militer berskala besar di Rafah di Gaza Selatan. There's been some mixed signals from the administration. Sometimes it seems like they're against anything in Rafah. Sometimes they say, no, we're not against, but we just haven't seen the right sort of plan. So I think that this needs to be clarified. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mendapat tekanan dari warga yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengobarkan api kekerasan di Palestina. Belum diketahui kapan Hamas dan Israel akan kembali ke meja perundingan. Sementara Gedung Putih belum mengonfirmasi kunjungan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat ke Arab Saudi untuk mengupayakan kelanjutan perundingan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para petani di Namibia ini menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang tersebut beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very, very, very strong brick. It can weigh, its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shava, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in, because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinfo Dunia. Pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Semakin banyak konsumen Amerika memperdulikan sumber bahan makanan mereka. Dan apakah itu organik atau dampak terhadap lingkungan? Terdapat perdebatan kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan penggiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan. Termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Simak informasinya. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant
and focusing on what the plant needs all the time, during day, during night, how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. This farm is supporting those trees and those patches of forest and these meadows, and you know, there's hawks and other birds flying overhead, and you're not going to find that on an indoor farm. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming, increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Controlled environment agriculture is coming into a space that's, this is necessary now. We've come to a point of necessity that traditional ag is not the most convenient or environmentally friendly way to grow things on a large scale and produce them as quickly as we need them. We're just trying to supplement something that we recognize is already an issue. So I think that moving forward, that sustainability has to be a conversation regardless of where we're growing our food. Kebun vertikal juga bisa dibangun di pusat kota dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya AeroFarms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Obat semaglutida beberapa tahun ini digunakan sebagai obat mengatasi obesitas yang diedarkan dengan merek Wegovy atau Ozempic. Namun ada obat lain yang dipasarkan yaitu Zepbound dan juga Mounjaro. Obat yang tadinya obat diabetes ini kini ternyata melonjak penggunaannya di antara remaja atau anak muda Amerika Serikat. Banyak yang belum pasti dari penggunaan beragam obat resep dokter untuk mengatasi obesitas. The clinical trials studied these medications in people who have obesity or overweight with at least one weight-related complication, but we're seeing the Wild West right now of people taking these medications, people in whom they have not been studied. Lebih dari 3 juta resep dokter untuk obat-obat terbaru ini dikeluarkan setiap bulannya di Amerika. Menurut data terkini dari perusahaan teknologi kesehatan IQVIA, satu perkembangan di luar ekspektasi adalah lonjakan penggunaan obat-obat ini di antara warga muda dan remaja. Little has been known about the use of GLP-1 receptor agonist medications like Wegovy or Ozempic in younger patients. And what we found was that there was a 594% increase in the GLP-1RA medication dispensing between 2020 and 2023 among adolescents and young adults in the U.S. Menurut pantauan IQVIA, selama 2023, obat seperti ini digunakan oleh 162.000 lebih pasien usia 18 hingga 25 tahun dan hampir 31.000 pasien usia 12 hingga 17 tahun. When it all started, I was 17 years old and my primary care doctor had recommended that I go to Dr. Jack for weight management because I was struggling with my weight for a while. Berat badan remaja asal Chattanooga, negara bagian Tennessee ini berkurang hampir 50 kg dalam 9 bulan. I feel like if I hadn't started Wegovy, it would have the weight issue would have continued and increased because I was pre-diabetic before I started it and it was an actual physical health risk for me. And now I'm not, and my health has overall improved dramatically. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC, sekitar 20% anak dan remaja AS mengalami obesitas, sehingga perkembangan ini menjanjikan, meski juga perlu penelitian lebih lanjut.
the trials that led to the approval of the medication, particularly in the adolescents, the kids were followed for a year, but I think we still have to understand what the real world use and impact is on long-term weight trajectories. Pada awal 2023, sebuah organisasi dokter anak Amerika, yaitu American Academy for Pediatrics, merekomendasikan penggunaan obat-obatan anti-obesitas terbaru untuk mengatasi obesitas pada anak bila sang pasien anak tidak bisa menurunkan berat badan dengan cara-cara konvensional. Ini dilakukan tak lama setelah akhir 2022 regulator memberi lampu hijau bagi penggunaan semaglutide untuk pasien anak di atas usia 12 tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk melakukan proses litium di Zimbabwe, yaitu negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengelolaan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara tersebut. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children are going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativi, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativi Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates. Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first, they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian berita dunia pagi kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.